Oke, halo semuanya, selamat datang di video kedua kita ya. Nah, video kedua ini tuh kita bakal mulai di session 1, pointer, array, struct, dan juga dynamic memory allocation. Nah, jadi di sini kalian bisa pakai text editor atau IDE favorit kalian aja. Harusnya kalau di Windows kita kan pakai DFC ya. Nah, tapi di sini aku bakal pakai VS Code. Nah, code itu sama aja. Kalian boleh pakai DFC atau VS Code atau IDE atau text editor lainnya. Nah, jadi di sini aku namain aja session 1 ya. .c. Kalau di Windows itu kan kita pakai extensionnya C++ ya meskipun kita coding C. Nah, jadi materi hari ini itu adalah pointer, array, struct, dan dynamic memory allocation. Ini aku mulai aja ya. Aku code aja template kita dulu. Jadi aku include standard input output header file. Nah, di sini tuh kita bakal bahas satu-satu ya. Pointer, array, struct, dan juga dynamic memory allocation. Paling kita mulai dari pointer dulu ya. Nah, jadi basically misalnya aku punya variabel di sini teman-teman ya. Itu integer x sama dengan 10. Nah, integer x ini tentunya kan akan makan memori ya. Dia tuh pasti disimpan di dalam RAM kita. Itu main memory ya. Itu disebut dengan RAM. Nah, x ini tuh kan bakal disimpan di RAM kita. Dan tentunya karena dia disimpan di RAM, kita di dalam bahasa C itu kita bisa tahu nih lokasinya di mana sih, di mana si x ini disimpan di dalam RAM kita gitu. Nah, di sini aku paling coba print dulu aja persen x. Jadi persen x itu adalah hexadesimal ya teman-teman. Hexadesimal value dari aku masukin aja memori address dari x ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini itu ketahuan kalau memori address x itu di 64FS1C gitu ya. Ini tuh dalam memori addressnya dalam hexadesimal value. Tapi kita juga bisa print dalam decimal value ya, persen D aja di sini. Nah, Asia tuh harusnya di 68 66185652. Nah, dia tuh adalah memori addressnya si X atau tempat di mana X disimpan di dalam RAM kita. Oke. Nah, si X ini itu masih disimpan di dalam yang namanya stack memory. Oke, stack memory. Kalian bisa cari-cari tahu aja lebih dalam lagi tentang apa itu stack memory dan juga heap memory. Intinya adalah saat si main function ini berakhir, memory address si X ini juga akan di deallocate. Jadi memorinya gak akan ada lagi ya, akan di deallocate dan bisa dipakai untuk hal lain. Nah, terus di sini kita kan bahas tentang pointer ya. Nah, variabel pointer adalah variabel yang menyimpan memory address dari hal yang lain. Contohnya di sini kan kita punya integer x sama dengan 10 ya. Nah, kita punya memory address dari x gitu ya. Kita bisa juga di sini bikin sebuah variabel yang akan menyimpan pointer dari x. Aku namain px ya. Aku set ke memory address dari x. Nah, dengan ini tadi kan kita langsung print ya memory address dari x ya. Dan itu aku simpen dulu di dalam px. Dan hasilnya tuh bakal sama aja ya. Kalau misalnya aku print di sini, ini aku print dalam hexadecimal value lagi aja. Di sini aku print px gitu ya. Nah, harusnya sekarang ya hasilnya ini beda. Kenapa? Karena kan programnya udah mati terus dinyalain lagi ya. Dan si X ini kan bisa disimpan di memory address mana aja. Nah, tapi intinya itu adalah kalau misalnya si PX ini tuh adalah memory address si X. Kita bisa menyimpan memory address dari variabel lain ke dalam sebuah variabel pointer kayak gini. Gitu ya. Jadi paling itu aja buat pointer. Nah, array itu basically adalah data structure yang paling basic ya, teman-teman. Array itu data structure yang paling basic. Jadi misalnya di sini aku punya integer arr terus kurusi ke gini. Nah, ini tuh adalah sebuah array ya. Jadi array-nya isi elemennya 1, 2 sama 3. Kalian juga tahu mungkin ya, pasti udah pernah pakai juga array. Jadi aku gak akan bahas lebih dalam lagi. Ini juga udah ada di matkul algoprok ya. Tapi intinya kunci dari array ini adalah bahwa dia disimpan di memory address yang bersebelahan ya. Jadi di sebelah satu ini ada dua, di sebelah dua ini ada tiga, dan secara memori itu juga seperti itu, gitu ya. Dan array ini juga disimpan di dalam stack karena dia kan array of integer ya, disimpan dalam stack memory.
Dan biasanya sintak dari pembuatan array itu selain ini tuh kalian juga bisa bikin integer arr 10 ya. Nah, 10 ini tuh adalah berapa jumlah angka yang mau kita simpan di dalam array kita. Biasanya kayak gitu ya. Nah, untuk aksesnya, aku kita print aja %d arr indeks ke 1 misalnya. Ini aku komen ya, yang ini. Nah, indeks ke 1 tuh harusnya kalau kita print tuh hasilnya akan jadi 2 ya teman-teman ya. Jadi itu karena perhitungan indeks itu dimulai dari 0. Jadi elemen ke 0, elemen indeks ke 0 itu 1, indeks ke 1-nya itu 2 dan seterusnya ya. Itu untuk aksesnya dan kita juga bisa ubah nilainya dengan kasih sama dengan aja. Misalnya sama dengan 100 gitu. Nah, dia bakal jadi 100 juga. Paling gitu aja buat array. Next itu kita punya struct ya teman-teman ya. Nah, struct itu basically itu kalau array kan disimpan dalam memori address yang berkelanjutan ya. Nah, struct itu juga sama. Dia disimpan di memori address yang berkelanjutan. Tapi kalau misalnya array itu cuma tipe datanya sama, kayak si integer ini, struct itu bisa banyak ya. Dan struct itu bisa digunakan buat mewakili objek yang lebih kompleks. Misalnya struct student. Gini. Nah, sintaknya tuh pakai kurung kurawal gini terus ada titik komanya ya di belakang tuh kurung kurawalnya. Nah, misalnya suruh tuh punya nama, berarti dia punya char name misalnya 100, terus integer age gitu ya. Dan dia tuh bisa banyak banget atribut yang dimiliki oleh si struct student ini ya. Terus untuk cara deklarasinya, oh ya, dan struct ini tuh disimpan di dalam stack memori ya teman-teman. Tetap disimpan di dalam stack. Mungkin kalau kalian familiar dengan bahasa pemrograman lain yang punya kelas dan objek kayak Java atau Python, itu tuh kan disimpan di dalam heap ya. Tapi ini tuh disimpan di dalam stack memori. Ini kalian bisa ingat baca-baca aja ya teman-teman. Itu penting juga perbedaan heap sama stack. Nah, terus di sini tuh buat bikin satu student, itu aku tinggal bikin aja student s sama dengan pakai cara yang ini dulu deh, student s. Terus aku tinggal string copy aja. Ini aku harus include lagi string.h ya. Nah, kayak gini. Aku string copy aja s punya name ke misalnya abc. Terus aku bisa, sorry, s titik name ya. Nah, terus aku bisa lagi s punya age sama dengan 10. Nanti kita tinggal print aja persen s persen d deh. s.name s.age. Nah, abc 10 gitu ya. Jadi basically kayak gini cara kita nge-declare struct ya. Atau harusnya tuh bisa juga langsung kasih kurung kurawal di sini. abc 10. Dan urutan dari kurung kurawalnya itu sama kayak urutan variable-variable ini ya teman-teman ya. Ya, harusnya juga bisa kayak gitu. Jadi paling itu aja untuk struct ya. Yang terakhir tuh dynamic memory allocation. Nah, dynamic memory allocation itu adalah dimana kita bisa mengalokasikan memori di dalam heap ya. Jadi cari tahu aja lagi teori tentang heap gimana. Nah, buat dynamic memory allocation itu biasanya aku pakai standard library. Nah, jadi misalnya aku punya student S kayak tadi ya. Nah, si student ini tuh kan eh, sekarang tuh ada di heap ya. Jadi aku mau bikin biar dia di sorry, sekarang dia ada di stack memory. Aku mau bikin dia ada di heap. Aku bikin aja dia punya pointer. Terus aku typecast ke student pointer dari function malloc. Nah, jadi basically function malloc ini akan alokasiin memori di dalam heap memori kita. Dia akan alokasi memori di heap ya. Dan malloc ini bakal ngeliatin void pointer. Void pointer itu adalah atribut yang template ya, yang kalau misalnya dia bisa ditypecast jadi apapun, basically lebih generik gitu, lebih general. Nah, jadi aku typecast dia ke student pointer karena itu student pointer ya.
Nah ini kita udah alokasi memori di heap kita, dimana saat function main ini, di saat function yang panggil dia itu udah berakhir, memorinya gak akan di deallocate gitu, jadi tetap ada di dalam RAM kita lebih, dan kita harus hapus secara manual. Nanti paling aku akan bahas lebih lanjut lagi di video yang akan datang teman-teman. Jadi paling itu aja buat pointer array struct sama dynamic memory allocation.